Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak video hingga akhir dan jangan lupa untuk mencatat di buku kalian. Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang hadiah pahala untuk ahli kubur. Salah satu tradisi warga Nahdliyin adalah mengamalkan tahlilan, atau kegiatan-kegiatan yang pahalanya dihadiahkan kepada para ahli kubur. Lalu apakah pahala tersebut akan sampai kepada para ahli kubur? Mungkin pertanyaan tersebut sudah sering terdengar di antara kita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada banyak dalil Al-Quran ataupun hadits yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 10, yang artinya, dan orang-orang yang datang setelah mereka kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan orang-orang yang wafat mendahului kami dengan membawa iman. Dan janganlah Engkau menjadikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Hadis sahih dalam Sahih Muslim nomor 1672. Yang artinya, diceritakan dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ibu saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya?" Nabi menjawab, "Iya." Kemudian hadis dalam Sahih Muslim nomor 1631. Yang artinya, apabila seorang manusia telah meninggal, maka terputus baginya semua amalnya, kecuali 3 hal. Sedekah yang berkelanjutan, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Ayat Al-Quran dan hadis tersebut, sekaligus juga menunjukkan bahwa, menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, ukhuwah Islamiyah itu tidak terputus karena kematian. Maka menolong ahli kubur dengan doa, dan sedekah yang diwujudkan dalam bentuk tahlilan, dan sebagainya, itu pahalanya akan sampai kepada mereka para ahli kubur. Maka dari itu, seseorang yang beriman ketika sudah ada hadis sahih yang menyatakan sampainya pahala kepada orang yang telah meninggal dunia, tentu tidak akan ragu lagi untuk meyakininya. Dalil-dalil tersebut adalah sebagian dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama, tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran, tasbih, tahlil, solawat, dan lain sebagainya, yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Begitu juga dengan sedekah dan amal baik lainnya. Dari sini, maka kita harus yakin bahwa, menghadiahkan pahala ibadah dan kebaikan kepada orang yang telah meninggal dunia, itu ada manfaatnya. Karena dengan izin Allah akan sampai kepada orang yang dimaksud. Jika Allah saja telah mengabulkan doa yang dipanjatkan itu, lalu siapakah yang berani mengatakan pahala ibadah dan kebaikan itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia? Maka, pasti pahala tersebut akan sampai kepada ahli kubur yang dimaksud. Demikian tadi pelajaran atau materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus semangat belajar di rumah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.